Hari ini kita akan mencoba mempresentasikan hasil proposal KKN kami dari Kota Mojokerto, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan. Nah, dimulai dari proposal kegiatan kami, pelaksanaan kuliah kerja nyata ini bertemakan kewirausahaan, tepatnya di Kota Mojokerto, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan. Nah, dari kegiatan kami ini, kami akan melakukan penyuluhan strategi pemasaran terhadap UMKM sebagai upaya mengurangi dampak perekonomian akibat COVID-19 di Kelurahan Meri, Kota Mojokerto. Latar belakang kami memilih tema kewirausahaan untuk kegiatan KKN kami ini karena di Kelurahan Meri ini dulunya merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kemudian masuk menjadi wilayah Kota Mojokerto, sehingga statusnya yang semula desa berubah menjadi kelurahan. Sebelum berubah menjadi kelurahan, Desa Meri merupakan daerah terbelakang. Itu adalah petani. Namun, pasca berubah statusnya menjadi kelurahan, maka Meri telah tumbuh menjadi daerah yang berkembang dan sejajar dengan perkembangan pembangunan di daerah kelurahan lainnya. Di Kelurahan Meri begitu banyak tumbuh usaha mikro kecil menengah antara lain seperti kerajinan batik, usaha makanan, dan minuman olahan, serta kerajinan-kerajinan tangan, makanan tradisional, onde-onde, dan lain-lain. Keberadaan UMKM ini mengalami guncangan saat ini, Pak, karena pendapatan omsetnya turun karena COVID-19 ini. Kondisi ini menarik kelompok 5 untuk terpanggil untuk membantu mengatasi dampak ekonomi bagi para pelaku usaha UMKM agar tidak terhempas oleh badai COVID-19 melalui program KKN. Melalui program KKN ini, diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, strategi, jalan keluar bagi masyarakat di daerah tersebut dengan keilmuan yang kami miliki selama masa perkuliahan agar usaha yang mereka rintis selama ini dalam UMKM tidak semakin terperosok. Di analisis situasi, itu pada mulanya pendapatan masyarakat di Kelurahan Meri ini awalnya dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka melalui UMKM yang mereka miliki. Namun di masa pandemi COVID-19, pendapatan masyarakat dari usaha UMKM mengalami penurunan yang signifikan, sehingga mengakibatkan usaha UMKM yang ada di Kelurahan Meri ini mengalami kebangkrutan atau paling tidak pendapatannya turun, bahkan penurunannya itu sampai 50%. Sehingga sebagian warga Kelurahan Meri menggantungkan hidupnya kepada bantuan langsung tunai atau bantuan sosial dari pemerintah kota tentunya yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Melihat potret yang ada di Kelurahan Meri tersebut, maka kelompok 5 akan fokus pada upaya membantu pemasaran UMKM di tengah pandemi COVID-19 melalui beberapa strategi, di antaranya dengan kerjasama pemasaran lewat koperasi, media sosial, atau event bazar dan pameran. Sedangkan fokus dalam kegiatan kewirausahaan yang akan kami laksanakan adalah pemasaran terhadap produk UMKM yang meliputi olahan onde-onde pelangi, bandeng tanpa duri, batik, kain flanel, dan framboes essence, dan lain-lain. Di bagian masalah yang dihadapi, berdasarkan analisis situasi dan keadaan wilayah KKN di Kelurahan Meri ini, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut. Sebagian besar para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang tajam karena penurunan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 2. Kesulitan dalam pemasaran terhadap produk UMKM. 3.
mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha UMKM. Nah, rencana pemecahan masalahnya itu satu, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai UMKM. Dua, membangun membantu mengembangkan strategi pemasaran UMKM yang inovatif. Tiga, melakukan pendampingan masyarakat khususnya kepada para wirausaha UMKM, khususnya dalam hal pemasaran UMKM melalui koperasi, sosial media, dan lain-lain. Di bagian uraian materi program utama KKN kita itu mengadakan penyuluhan pemberdayaan UMKM sebagai upaya mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan dan memasarkan produk lokal yang dimiliki. Pada kondisi pandemi COVID-19, penyuluhan pemberdayaan UMKM ini dirasa penting, dilakukan untuk mengurangi dampak ekonomi memburuk yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Meri. Pelaksanaan kegiatan KKN ini akan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Nah, penyuluhan ini dibagi dalam 4 poin penting. Di antaranya, 1. Mengembangkan produk UMKM desa atau Kelurahan Meri. 2. Penyuluhan strategi marketing terhadap UMKM. 3. Penyuluhan mengenai pendaftaran surat izin perdagangan atau SIUP yang sangat penting terhadap pendirian UMKM. Dan 4. Mendampingi masyarakat dalam memasarkan produk melalui mitra koperasi, pameran produk unggulan UMKM atau buzzer, dan sosial media. Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat dan mahasiswa mampu bekerja sama dalam mewujudkan UMKM yang berkembang dan dikenal banyak lapisan masyarakat lain. Dari program utama KKN kita tadi, program tambahannya itu adalah pembagian buku panduan penyuluhan atau panduan materi penyuluhan. Hal ini diharapkan masyarakat mampu memahami ilmu dengan baik dan bermanfaat dalam memajukan UMKM. Kedua, pembagian masker dan poster pola hidup sehat. Pembagian masker dan poster pola hidup sehat dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih waspada dan menjaga satu sama lain. Ketiga, seminar penggunaan media sosial dalam mengembangkan UMKM. Sementara ini dilaksanakan melalui platform meeting room secara online dengan tujuan memperluas wawasan pelaku UMKM dalam menggunakan sosial media. Keempat, strategi branding. Dalam minggu selanjutnya, terdapat kegiatan seminar online dengan tema strategi branding UMKM dengan harapan mampu mengembangkan profit UMKM. Seminar ini dilaksanakan melalui platform meeting room secara online juga. Dan kelima, seminar hak kekayaan intelektual UMKM. Seminar ini dilaksanakan melalui platform meeting room secara online juga, dengan tujuan memperluas wawasan pelaku UMKM dalam hak sebagai pemilik usaha. Sumber pendanaan dari kegiatan KKN kita ini rencananya ada paid promote, kemudian ada kas, juga dengan kita melakukan kegiatan berjualan, Pak. Seperti itu, Pak. Yang lain ada mau tambahkan, teman-teman yang lain mau Bu? Di antara Anda ada anak IT nggak? Tidak ada, Pak. Teknik nggak ada ya? Tidak ada, Pak.
Ya, saya sedang mikir eh, bagaimana caranya dengan program kegiatan Anda, tapi ada sesuatu yang akan ditinggalkan terhadap mitra atau orang yang kita layani, yang itu jangka panjang dampaknya. Atau mereka bisa menikmati layanan itu dalam jangka waktu panjang. Walaupun tadi misalnya membantu mereka untuk mendaftarkan merek mereka, merek dagangnya, ya kan, juga mendaftarkan siupnya misalnya dan segala macam. Tentu memang ini tidak mudah ya, tidak sederhana yang kita rencanakan karena teman-teman yang paling tidak harus tahu dulu profil UMKM secara keseluruhan. Karena kalau yang saya tangkap dari paparan minggu lalu, kalau daerah tersebut memang banyak UMKM-nya kebetulan, kan begitu kan? Bahwa di daerah itu memang banyak usaha kecil menengah. Nah, namun tampaknya Anda melihat ada masalah di era pandemi ini, daya beli masyarakat kurang, dan bisa dikatakan UMKM tidak terlalu berjalan dengan sehat. Lalu Anda ingin membantu di promosi dan marketing. Saya hanya khawatir gini, Mbak. Memang daya beli masyarakatnya yang kurang. Artinya mau dengan mempromosikan dengan cara apapun, itu tidak akan terlalu mempengaruhi. Atau memang asumsi yang kedua adalah mereka tidak mau datang secara online, secara physically, berkunjung, berbelanja langsung di tempat tersebut. Mungkin kalau ada layanan antar terhadap apa mereka, terhadap hasil-hasil yang akan mereka jual belikan, ya mungkin akan lebih ini. Saya nggak tahu, di Mojokerto sudah ada Gojek nggak? Sudah, Pak, karena di kota, ini kota Mojokerto. Oke, kalau di kota sudah ada, kira-kira asumsi Anda UMKM ini sudah masukkan ininya nggak ke Gojek? Belum, Pak. Ya kalau belum mungkin bisa, saya nggak tahu cara mendaftarkan usaha ke Gojek ya. Kalau belum ya mungkin Anda bisa bantu untuk mendaftarkan usaha mereka di Gojek misalnya. Itu boleh jadi salah satu kegiatan yang boleh dilakukan. Baik, Pak. Yang kedua, Anda perlu cari peluang untuk UMKM mapan atau UMKM yang berjalan panjang. Apa sih kebutuhan mereka? Kalau menurut Alfi tadi kan dan teman-teman sudah disusun proposal, kayaknya hanya di bidang pemasaran saja dan juga mungkin di bagian legalitas, pendaftaran merek dan sebagainya. Masalah lain kira-kira apa sih menurut kalian? Maksud saya gini, kenapa tidak juga menyasar anak-anak dari pemilik UMKM untuk kemudian mereka dilatih sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa memaintenance UMKM orang tua mereka atau mengembangkan UMKM orang tua mereka. Jadi sasaran usahanya pelaku usaha dan sekaligus anak dari pelaku usaha. Kalau gitu menurut Anda gimana? Boleh Pak, berarti target apa namanya kayak penyuluhannya itu dilakukan dua kali untuk masyarakat. Dua Untuk subjek. Jadi orang tuanya juga anak-anaknya. Sekaligus juga membuka wacana berpikir anak-anak. Sekarang kan nanti di latar belakang itu bisa Anda tunjukkan tentang bagaimana program pemerintah ingin mengembangkan UMKM, bahwa itu berpeluang besar.
bahwa ketika mereka misalnya mungkin barangkali ada anak-anak mereka yang sudah sarjana tapi nggak dapat kerja. Lah kenapa tidak mengembangkan UMKM orang tuanya? Jadi Anda kalau sebagai pengabdi tidak harus menjadi jawaban. Barangkali Anda hanya sebagai pengantara, mediator antara kebutuhan dengan resource. Contoh misalnya, Anda mengundang dari dinas terkait, misalnya perindustrian, perdagangan dan perindustrian misalnya, ada Perindak, untuk bicara soal UMKM kepada mereka. How to access bantuan dari pemerintah untuk UMKM misalnya. Akan dia kan punya benefit panjang. Daripada harus hanya menyasar orang tuanya, yang mungkin anak-anaknya berpikir, alah ngapain sih jualan ondel-ondel pelangi, gak masuk akal. Ada aja nih orang tua nggak punya mimpi aja lebih tinggi. Misalnya ada yang di dalam hatinya nyir begitu. Nah sekarang bilang bahwa ondel-ondel pelangi itu punya peluang besar. Bahwa dalam konteks pembangunan negeri ini, pemerintah sedang menghidupkan UMKM. Jadi nanti di proposal, Anda bisa menguatkan bahwa UMKM menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kita. Bukan salah satu lah. Ujung tombak penggerak ekonomi kita. Maka ketika di Mojokerto itu ada kampung UMKM, di situ ada peluang untuk mengembangkannya. Atau mempertajam, atau memperkuat kualitas dari UMKM tersebut. Jadi saran saya sih seperti itu sih. Jadi anak-anak dari mereka juga bisa dilibatkan untuk melihat betapa pentingnya mengembangkan UMKM. What do you think? Mungkin bisa dijadiin satu sama kayak event yang belajar tadi Pak. Jadi anak-anaknya bisa lihat juga kemampuan UMKM di situ tuh mampu buat dikembangin. Betul. Nah yang kedua itu kan main program Anda kewirausahaan. Program tambahannya tetap aja soal COVID, pencegahan preventif. Bagaimana para UMKM bisa menyelenggarakan atau menjalankan bisnis dengan prokes. Bagaimana caranya supaya tidak melalui UMKM mereka, dari barang jajanan mereka, justru COVID tersebar. Contohnya datang pengunjung singgah, pegang-pegang tuh, pegang keripik, pegang itu, ya kan? Padahal Anda tahu nggak berapa lama virus COVID bertahan di benda padat misalnya. Berapa lama dia bertahan di tempat di kayu, bagaimana dia di tempat seperti ini. Nah itu perlu Anda edukasi kepada UMKM yang masih di pinggir jalan, supaya mereka paling tidak walaupun mahal, minta mereka atau tidak minta misalnya buat satu tempat air dan cuci tangan misalnya. Jadi setiap usaha punya itu UMKM-nya. Jangan karena pikir oh ini UMKM kecil jajan rakyat ondel-ondel pelangi ngapain pakai itu. Jangan Bu. Bahwa nanti bisa COVID ini akan merajalela, tidak akan pernah berhenti kalau kita nggak dari sekarang juga mencoba betul-betul tegas mencegahnya begitu. Jadi main programnya boleh kewirausahaan, tapi tetap bagaimana mengedukasi semua pelaku UMKM sadar COVID dan prokes itu menjadi penting juga. Jadi di proposal tolong ditambahkan. What do you think? Ya. Jadi sebenarnya itu kita fokus ke himbauan COVID nantinya untuk seminar yang online itu dimasukkan ke program utama. Iya Mbak, karena gini Fafi, seminar itu nggak akan menjawab banyak Mbak. Jujurlah kalian kalau ikut seminar-seminar, Anda hanya bisa mendengarkan 15 menit saja. Maka kekuatan Anda jangan di seminar, itu hanya jembatan pintu saja. Tetap follow up UMKM. Jadi nanti sasarannya gini, berapa UMKM yang Anda jumpai hari ini secara tim? Oke, hari ini kita ketemu dengan 4 UMKM, ngobrol dengan mereka tentang profil usaha mereka, hambatannya apa, ya kan? Lalu nanti dari hambatan itu mungkin bisa ngasih saran-saran misalnya. Karena kalau hanya buat seminar, menghadirkan mereka Google Meet, itu ya tuh, mereka kan bilang nggak ada waktu Mbak, sorry Mbak, jualan saya nggak laku ini Mbak, pasti gitu. So harus punya alternatif, kegiatan-kegiatan alternatif, mengunjungi UMKM itu,
bisa membawa alat peraga bagaimana UMKM yang berhasil. Bu, izinkan kami 10 menit menyampaikan bagaimana UMKM yang berhasil, Bu. Saya tahu Ibu sudah berhasil barangkali dengan apa yang kami sampaikan ini. Kami dari kampus ini, misalnya gitu. Jadi ada kebutuhan misalnya buat alat peraga sederhana kepada mereka. Sekaligus misalnya tentang penyuluhan COVID, bagaimana virus COVID bertahan di benda-benda yang mereka jual dalam waktu yang lama, bagaimana menghambatnya. Masalah Bu COVID ini nggak akan berhenti Bu misalnya. Itu kan jadi isu yang harus kita selesaikan juga. Rencana kami gini Pak, yang pertama, rencana kami itu penyuluhannya diadakan offline di kayak balai desa gitu Pak. Terus yang kayak seminar-seminar bimbing itu dilakukan online. Apakah itu maksudnya dijadiin satu apa gimana Pak? Pas offline aja. Ya tetap ada mungkin mentoring ya. Mungkin perlu juga yang virtual meeting itu kalau memang mereka mau. Apalagi kalau Anda misalnya punya anak-anak yang mau buka UMKM, Anda membantu mereka memulai UMKM-nya. Misalnya paling tidak ada 3 UMKM baru yang tim KKN ini dampingi dari awal untuk memulainya. Jadi buka peluang, ada nggak di antara anak muda itu yang ingin buka usaha tapi bingung mau usaha apa, tapi ada modalnya. Kalian kan nggak punya uang untuk memodalin karena masih mahasiswa, wajar ya. Tapi kalian punya resource untuk mendampingi mereka bagaimana memulai UMKM misalnya. Jadi saya pikir gini, Anda tertarik bahwa kewirausahaan, dalam pikiran saya bahwa semua di ruangan ini punya kapasitas, capability di bidang kewirausahaan, paling tidak mau belajar sungguh-sungguh bagaimana memulai kewirausahaan, berusaha gitu loh. Nanti dihasilkan akan ditanya apa hasilnya. Kayak tadi misalnya, oh sudah ada UMKM yang tadi tidak terdaftar, sudah terdaftar, sekian UMKM. Tadinya nggak taat prokes, sudah taat prokes sekian. Tadinya ada anak-anak yang apatis harus kerja di kota, tapi setelah mendapat ini akhirnya menyadari akan mengembangkan UMKM. Nah, itu hasil-hasil yang diharapkan nanti bisa dibicarakan di akhir KKN di bulan Juni. Walaupun tidak mungkin tiba-tiba nanti, oh karena kami ternyata laris banget nih UMKM-nya, naik 200%. Boleh, itu cita-cita dan doa kita. Maka tadi saya tanya, memang di antara Anda nggak yang ahli IT, barangkali mau buat website, misalnya pasar online, yang mereka bisa ngeplot di situ semua pasar online mereka. Yang itu kan menurut saya bisa berjangka panjang, Anies, Papi, dan teman-teman lain. Kalau tadi kan teman-teman mau pasarkan di Instagram, pasarkan di sini, boleh, itu juga akan kita lakukan, itu jadi salah satu cara. Tapi boleh nggak kalian misalnya menginisiasi pasar online, mengapakan UMKM tersebut, atau buat acara, misalnya, tapi sekarang nggak mungkin sih karena COVID ya, nggak mungkin buat belajar UMKM karena COVID. Maksud saya barangkali ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan pemerintah setempat untuk melihat UMKM rakyatnya secara virtual paling tidak, misalnya gitu. Atau mungkin membuat, kalau mereka punya warung kecil, membuat pamflet atau semacam poster tentang usaha mereka, apa aja yang dijual, harganya berapa, tapi menarik, itu ditempel di dinding mereka untuk menarik pembeli misalnya. Nanti dibuatkan Instagram masing-masing usaha, membuatkan di Facebook, membuatkan di Gojek. Nah, itu kan saya bisa terukur, Mbak. Bisa terukur hasilnya. Oh, UMKM yang tadinya tidak ada di Gojek, sudah ada di Gojek. Karena pendampingan kami. Dan dari hasil evaluasi, bulan pertama ada di Gojek, peningkatan mereka berhasil. Atau mungkin sama sekali nggak ada peningkatan, berarti memang daya beli masyarakat yang sedang kurang baik. Paling tidak, kita nggak diam, tapi do something untuk mereka. Kira-kira mengerti poin saya? Baik Pak, Mengerti Pak. Oke, kalau sudah mengerti, kalau ada mau bertanya, monggo. Pak mohon maaf, untuk penyuluhan kan kita balai desa nggak mungkin hanya mahasiswa saja di lapangan. Maksudnya kita kemungkinan akan perlu kayak materi itu boleh kok nggak ya? Misal kayak minta bantuan pemerintah apa gitu yang bersangkutan sama UMKM untuk membantu sosialisasi pengembangan UMKM itu bisa nggak ya? Persoalannya pasti di dana kan? Ya.
Kalau ada yang gratis, boleh sih Pak Vi. Misalnya eh, entrepreneur muda yang mau melayani masyarakat. Banyak juga gitu Pak Vi. Tinggal cari aja di Instagram. Banyak orang-orang yang sudah kebanyakan uang, tiba-tiba sadar hidupnya singkat, ingin berbuat baik dengan banyak orang. Jadi Ya, kayak entrepreneur muda yang pelayan masyarakat. Pasti ada, coba cari, pasti banyak. ya takutnya, ya soalnya takutnya kalau mahasiswa aja yang di lapangan nanti, takutnya ada salah informasi gitu. Ya, saya sepakat dengan Papi. Tapi kan lagi-lagi kita dana dari UNESA tentu tidak ada untuk itu, ya kan? Iya, iya. Dari kalian juga mungkin orang tua nggak mungkin kita repotin, kalaupun mau minta paling hanya uang untuk bensin dan jajan makan saja, nggak mungkin kita repotin orang tua. Tapi percayalah, kalau selalu ada niat baik, Allah itu pasti buka jalan. Contoh tadi, saya katakan, mungkin nanti bisa cari di Instagram atau dari teman-teman Anda, ada nggak ya entrepreneur muda yang mau melayani masyarakat, yang dia cukup berhasil, tapi mau mengisi secara gratis, voluntary. Tinggal cari, tinggal japri orangnya di Instagram misalnya, kami minta kami dari tim KKN UNESA yang sekarang ini jadi volunteer di desa ini. Pakai kata-kata itu, kami jadi volunteer di kelurahan ini atau di kota Mojokerto. Dan kami sedang berpikir ingin mengundang abang secara voluntary. Kira-kira abang atau mas mau nggak ya bantu tim kami untuk mengabdi kepada kelompok ini? Saya sangat yakin pasti ada yang mau. Pasti ada yang mau. Karena sejujurnya saya beberapa kali dapat undangan seperti itu. Mohon maaf Pak Iman, kami dapat Pak Iman dari teman kami bernama ini, tapi kami ada acara yang sifatnya non-profit. Kalau saya dengar kok non-profit, jangan harapkan imbalan. Oh, dengan senang hati. Saya sangat senang hati bisa membantu kalian. Pasti ada saja orang-orang yang mau seperti itu. Jadi Fafi, Anis, Fitrotul, Febiana, dan teman-teman lain, monggo cari orang-orang yang demikian. Harusnya ada. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Rencana pembukanya kapan, Nis? Atau terjun ke tempat kapan? Sudah berkomunikasi dengan apa itu? Kayak birokrasi desa, kelurahan atau apa? Baru kita untuk apa namanya? Baru kita urus untuk surat izinnya, Pak. Kemudian mau ke besok rencananya Senin itu mau ke Bangkes Bangpol. Kemudian entah Selasa atau Rabunya baru ke kelurahannya. Oke. Bilang Bagus. dulu. Oke, bagus, Nis. Kemarin juga teman-teman udah survei Pak, dengan beberapa UMKM soal kendala dan sebagainya. Oke, bagus. Semoga nanti proposalnya bisa disempurnakan ya, Nis, Alfi. Baik, Pak. Masukan saya tadi dan semoga bisa berkelanjutan ya, berkelanjutan nanti bisa jadi gini, kalaupun misalnya di proposal itu tidak terlalu konkret, maksudnya tidak detail konkret, nggak apa-apa, nanti dalam perjalanan waktu jika ada program yang menurut Anda baik untuk dilakukan, boleh juga diajukan untuk dilakukan, nanti tinggal isi logbooknya di SIM KKN. Maksud saya akan ada program-program yang sifatnya situasional, karena kebutuhan, karena situasi, Anda dapat ide di tengah, kayaknya baik nih buat ini, cara ini, boleh juga. Maksud saya jangan terlalu terpatok dengan apa yang di proposal. Proposal hanya untuk menguanti-wanti, kira-kira inilah track yang akan kita tuju. Tapi bagaimana menjalani track, mungkin mau improve, mau modifikasi, itu sangat mungkin bisa kita lakukan. Baik, Pak. Oke, kalau sudah clear, saya tunggu nanti sampai jam 2. Anda kirimkan ke saya proposalnya dalam bentuk PDF, saya tanda tangan, teman-teman tinggal upload di SIM KKN. Kalau sudah tidak lagi, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Sama semangat ya teman-teman. Alda, Jalaluddin, Fajar, Deva, Devita, Farel, Dani, Ismi, Rizkia, Odi, Febiana, ya Fitrotul, Fafi, dan Anis. Terima kasih, selamat siang. Sampai ketemu lagi di grup. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih.